Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita pada saat ini telah memasuki surat Maryam ayatnya 26 hingga ayat 38. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-20. Artinya malam nanti adalah malam 10 atau malam ganjil 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang di dalam malam-malam itu kaum muslimin wal muslimat monggo berusaha untuk dapat merasakan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Juga saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 10 Maret. Semoga Allah memberikan umur panjang yang barokah, semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah, semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan lahir batin kepada kita semua, terutama pada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 10 Maret ini. Juga saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada saudara-saudara yang kini menjadi korban keganasan serangan para agresor, yang termasuk di dalamnya adalah pemimpin negara Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang kesemuanya gugur sebagai syuhada di dalam berjuang mempertahankan kedaulatan, kehormatan rakyat, bangsa, dan negara Republik Islam Iran atas serangan para agresor. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat di sisinya kepada mereka, mengampuni segala dosa-dosa mereka, memberikan maaf kepada kesalahan-kesalahan mereka, dan semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan serta keikhlasan. Baiklah saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita lanjutkan tadabbur kita di dalam surat Maryam ini, surat 19 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulli wash'arabi wa qori aina fa imma tarayinna minal bashari wahada faquli inni nadartu lirrahmani syawma falan
fa'atanna bihi qaumaha tahmilah. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a syau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Fa'asarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya wa baram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa syallamu alayya yawma wulidtu wa yawma anutu wa yawma ubghasya hayya. Dalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayyattaqida min waladin subhanah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada syiratum mustaqim. Fa'adhala fal ahzabu min bainihim. Fawailul lilladina kafaru min mashhadi yaumin adim. Asmi' bihim wa abshir. Yauma ya'dunanna law inni limunal yauma fi dhalalim mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, maka makanlah dan minumlah dan sejukkanlah mata engkau. Lalu jika engkau melihat seorang manusia, berkatalah, sesungguhnya aku bernazar puasa kepada Tuhan yang maha pemurah, maka pada hari ini aku tidak berbicara kepada seorang pun. Lalu bersama dia ia datang kepada kaumnya dengan mengemban dia, maka mereka berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau datang dengan suatu yang ganjil.
Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah orang yang jahat dan ibumu bukanlah wanita yang berbuat tidak senonoh. Tetapi ia atau Maryam menunjuk kepada dia atau Isa. Mereka berkata, bagaimana kami bercakap-cakap dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ia atau Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab dan membuat aku seorang nabi. Dan ia membuat aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan ia menyuruh aku menjalankan sholat dan membayar zakat selama aku hidup. Dan agar aku berbakti kepada ibuku, dan ia tidak membuat aku seorang yang sombong, yang celaka. Dan damai atas aku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa bin Maryam, suatu pernyataan yang benar tentang apa yang mereka berbantah. Tidak pantas bagi Allah bahwa ia memungut anak laki-laki. Maha suci dia. Jika ia memutus perkara, ia hanya berfirman kepadanya, jadi, dan jadilah ia. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu, maka mengabdilah kepadanya. Inilah jalan yang benar. Tetapi golongan-golongan saling berselisih antara mereka, maka celaka sekali bagi orang-orang kafir, karena kehadiran mereka pada hari yang mengerikan. Alangkah terangnya pendengaran dan penglihatan mereka pada hari tatkala mereka datang kepada kami. Tetapi pada hari ini orang-orang yang lalim berada dalam kesesatan yang terang. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat, penjelasannya adalah sebagai berikut. Sungguh-sungguh seperti puasa, sebagaimana telah kami ketahui, Nabi Zakaria pun telah diberitahu oleh Allah Ta'ala supaya jangan berbicara dengan orang-orang selama 3 hari. Kemudian penjelasan pada ayat 27, tanya jawab yang diuraikan di dalam ayat-ayat berikutnya sudah cukup menjelaskan bahwa kedatangan Maryam dan puteranya kepada kaumnya itu terjadi pada waktu Nabi Isa mencapai cukup umur untuk diangkat sebagai nabi dan untuk menerima wahyu Allah Ta'ala sebagaimana diuraikan dalam ayat 30 bahwa beliau diberi kitab. Hanya karena ayat ini ditaruh sesudah ayat yang membicarakan kelahiran Nabi Isa,
Maka para mufasir berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi pada waktu Nabi Isa masih kanak-kanak. Tetapi hendaklah diingat bahwa Quran Suci tidak menguraikan sejarah secara terperinci. Dan tidak jarang Quran Suci tidak memasukkan peristiwa-peristiwa yang dianggap tidak perlu diceritakan. Misalnya pada ayat 11 dan 12. Ayat 11 menerangkan bahwa Nabi Zakaria menerima kabar baik tentang seorang putra. Sedang ayat 12 menerangkan agar putra itu memegang kitab kuat-kuat. Demikian pula Nabi Isa, beliau hanya dapat berkata dijadikan nabi apabila beliau benar-benar diserahi tugas sebagai nabi. Jadi bukanlah jauh sebelumnya dakwah Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya sebagaimana diuraikan di dalam ayat 30 dan ayat 31 menunjukkan seterang-terangnya bahwa beliau benar-benar telah diserahi tugas sebagai nabi. Selain itu juga tidak masuk akal bahwa Maryam begitu beliau melahirkan putra, beliau terus membawa dia kepada kaumnya untuk dibuat tontonan. Dalam ayat 22 diterangkan bahwa Maryam pergi ke tempat yang jauh. Dengan demikian peristiwa yang diuraikan di sini tidak mungkin terjadi setelah Maryam baru saja melahirkan. Kata mengemban atau hamala tidaklah berarti bahwa beliau mengemban Nabi Isa di tangannya. Kata itu dapat pula berarti bahwa beliau menaikkan Nabi Isa di atas punggung binatang. Bandingkanlah dengan surat 9 surat Al-Baro'ah ayatnya 92. Di sana diterangkan bahwa sebagian sahabat datang kepada Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mengangkut atau hamalah mereka. Dan sebagai jawaban di sana diuraikan bahwa beliau tidak mempunyai binatang angkutan untuk mengangkut atau hamalah mereka. Bandingkanlah pula dengan kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Di sana diuraikan riwayat Nabi Isa memasuki kota Yerusalem sambil naik keledai atau seekor keledai dan seekor anak kuda. Maka dibawanya keledai itu dengan anaknya serta membubuhkan ke atasnya pakaian mereka itu, lalu duduklah ia di atasnya. Matius 21 ayatnya 7. Kemudian penjelasan pada ayat 27. Boleh jadi yang dimaksud Maria membawa sesuatu yang ganjil ialah bahwa beliau melahirkan seorang putra yang mengaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari para sesepuh Israel. Dengan demikian kalimat itu mengundang atau mengandung fitnah terhadap Maryam.
Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 644. Tetapi kata variun berarti pula membuat-buat kebohongan. Adapun menarik diperhatian sekali bahwa dalam jawabannya Nabi Isa sekali-sekali tidak menyinggung kelahiran beliau. Oleh sebab itu maka apapun yang dipakai masuk akal sekali jika ditarik kesimpulan bahwa pertanyaan mereka itu ditujukan kepada kenabian Nabi Isa dan sekali-sekali bukan kepada kelahiran beliau. Kemudian penjelasan pada ayat 28 sebagaimana diuraikan di dalam tafsir nomor 412, Maryam termasuk golongan pendeta. Hal ini diungkapkan oleh Ferry sebagai berikut. Karena beliau itu keturunan kaum Lewi, mengingat bahwa beliau mempunyai hubungan dengan Elisabet. Oleh sebab itu sudah selayaknya bahwa beliau disebut Ukhta Harun atau saudara perempuan Nabi Harun. Kata ukhtun tidak selalu harus berarti saudara kandung, seperti halnya bahasa Inggris. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilihat pada tafsir nomor 412. Seorang mufasir menceritakan peristiwa itu sebagai berikut. Safiyah atau istri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap beliau dan berkata sebagai berikut. Para wanita berkata kepadaku bahwa aku adalah orang Yahudi, anak perempuan 2 orang Yahudi. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, mengapa engkau tidak berkata sesungguhnya ayahku ialah Nabi Harun, pamanku ialah Nabi Musa, dan suamiku adalah Nabi Muhammad. Penjelasan pada ayat ke-29. Memang menjadi kebiasaan para sesepuh dan ulama Yahudi untuk menyebut anak muda yang lahir dan dibesarkan dalam pengawasan mereka anak kecil yang masih dalam ayunan. Ayat 30 dan ayat 31 yang di sana dijelaskan bahwa peristiwa yang diuraikan di sini terjadi pada waktu Nabi Isa sudah cukup usia. Penjelasan berikutnya adalah penjelasan ayat 30. Terang sekali bahwa tanya jawab di sini tidak terjadi pada waktu Nabi Isa masih bayi dalam ayunan, tetapi tatkala beliau benar-benar sudah menjadi nabi. Kemudian penjelasan pada ayat 2:31. Saya ulangi lagi penjelasan ayat 31. Keliru sekali jika dikira bahwa sholat dan zakat diperintahkan kepada Nabi Isa pada waktu beliau berusia 1 hari, dan bahwa pada saat itu beliau benar-benar menjalankan perintah itu.
Adapun yang benar ialah bahwa jawaban Nabi Isa yang diberikan pada waktu beliau berbicara di hadapan kaumnya ialah setelah beliau diserai tugas sebagai nabi. Kemudian penjelasan pada ayat 32. Di sini hanya disebutkan ibunya saja, tetapi di dalam ayat 14 disebutkan bahwa Nabi Yahya berbakti kepada ayah dan ibunya. Ini mungkin disebabkan karena pada waktu Nabi Isa mengucapkan kata-kata itu, Yusuf ayah beliau telah meninggal dunia. Pada waktu Yusuf menikah dengan Maryam, beliau sudah tua, dan pada waktu Nabi Isa mulai berdakwah sebagai nabi, nama Yusuf tidak disebut-sebut, hanyalah ibunya dan saudaranya, atau hanya ibunya saja yang disebut di dalam Quran. Karena Injil menceritakan peristiwa yang menerangkan bahwa Nabi Isa berlaku kasar terhadap ibunya. Matius pasal 12 ayatnya 48. Dengan demikian, ayat itu merupakan kebalikan dari apa yang diuraikan di dalam Injil, dan ini merupakan tujuan Quran suci untuk membersihkan semua tuduhan palsu terhadap Nabi Isa dan ibunya. Kemudian penjelasan pada ayat ke-36. Menurut Matius, pada waktu Nabi Isa digoda oleh setan agar beliau menyembah dia, Nabi Isa menjawab sebagai berikut ini. Enyahlah engkau dari sini, hai iblis, karena telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu dan beribadah hanya kepadanya saja. Matius pasal 4 ayatnya 10. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ini tambahan dari saya, di dalam surat Maryam ayatnya 33 ini dijelaskan yang bunyinya adalah sebagai berikut. Dan damai atas aku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah kata-kata Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, yang ini sama persis dengan ucapan Nabi Yahya sang pembaptis yang juga mengatakan hal seperti itu yang telah kami bacakan pada saat di depan tadi. Jadi ini berkorelasi dengan ayat 15 surat 19 surat Maryam ini, yang di dalam ayat 15 itu juga berbunyi, dan damai bagi dia pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah
riwayat mengenai Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya juga diriwayatkan lahir pada damai bagi dia pada hari ia dilahirkan, persis seperti yang terdapat di dalam surat Maryam ayat 33 itu. Ayat 15 ini menjelaskan mengenai hal ikhwal Nabi Yahya yang damai pada waktu dilahirkan dan damai pada waktu meninggal dunia, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Nabi Isa pun demikian, damai atas aku di hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dunia dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi itulah sebenarnya suatu pelajaran bagi kita semua, bahwa sebenarnya kita semua itu dilahirkan dengan damai, dilahirkan pada hari meninggal juga damai, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali juga damai. Jadi artinya apa? Artinya baik Nabi Yahya maupun Nabi Isa Al-Masih yang belakangan biasa disebut Yesus Kristus itu juga meninggal dunia seperti nabi-nabi yang lainnya. Demikianlah tadabbur kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.